Perkenalkan, nama saya Gaby Amriani Nenggolan, nomor 17 kelas 92. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan proses terjadinya gerhana. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktek proses terjadinya gerhana yang pertama adalah bola kasti sebagai bumi, lalu bola yang berdiameter lebih kecil dari bola kasti sebagai bulan, dan senter sebagai matahari. Dan juga plastisin sebagai penyangga bola untuk bumi dan bulan. Yang pertama adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang terhalang oleh bulan dan tidak sampai ke bumi. Terhalangnya cahaya matahari ini menyebabkan hadirnya bayangan bulan yang menutupi sebagian wilayah di bumi. Wilayah yang tertutup bayangan bulanlah yang menjadi gerhana. Selama gerhana matahari berlangsung, bulan menciptakan 3 macam bayangan yang berbeda. Bayangan-bayangan ini disebut umbra, penumbra, dan antumbra. Penumbra adalah bayangan yang lebih terang, dan umbra adalah bayangan yang lebih gelap. Jenis-jenis gerhana matahari yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan, sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Fenomena ini terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Seolah piringan bulan tampak lebih besar hingga mampu menutupi matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Hal ini disebabkan jarak bulan ke bumi berada pada jarak terjauhnya, sehingga meskipun bulan berada tepat di depan matahari, tidak seluruh bagian piringan matahari yang tertutup. Masih ada sebagian sinar matahari yang lolos dan membentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan, sehingga tampak seperti cincin. Hal yang ketiga adalah gerhana matahari hibrida. Ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin, dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Yang keempat adalah gerhana matahari sebagian. Ketika pada puncak gerhana piringan bulan hanya dapat menutupi setengah atau sebagian dari piringan matahari, maka situasi inilah yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini, bayangan bulan memang tidak terlalu gelap, sehingga sinar matahari masih dapat bertembus sedikit. Proses gerhana yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi gerhana bulan adalah fenomena langit ketika sebagian atau seluruh permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan dapat terjadi hanya saat bulan purnama. Jenis-jenis gerhana bulan yaitu yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi menutupi bulan dan matahari bumi, dan bulan berada tepat satu garis. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram.